warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulina dari Prodi Ilmu Ekonomi A, Stambu 2019 dengan NIM 7191240004. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 modal dasar untuk menuju Smart City atau kota cerdas yang bisa dilihat dari sisi Smart People-nya, yaitu setiap tahun, World Population Review merilis data tingkat IQ ratusan negara di dunia. IQ merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan manusia. Tingkat kecerdasan biasanya dalam suatu negara itu dilihat dari skor rata-rata nilai IQ-nya. Nah, jika kita bandingkan dengan negara lain, nilai rata-rata IQ di Indonesia itu cukup rendah. Berdasarkan data yang telah dirilis oleh World Population Review, nilai rata-rata IQ penduduk Indonesia itu adalah 78,49. Angka itu membuat Indonesia menempati urutan nomor ke-130 dari total 1999 negara yang telah diuji. Angka itu didapat dari skor rata-rata negara dalam tes IQ yang telah distandarisasi. Kemudian tes itu diperkenalkan oleh profesor yang berasal dari Inggris yang bernama Richard Flynn sejak tahun 2006. Kemudian telah kita ketahui bahwa IQ merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Nilai IQ ini erat kaitannya dengan sebuah pendidikan, di mana sistem pendidikan ini membuahkan kecerdasan masyarakat. Sebab sistem pendidikan yang lebih kuat akan cenderung menghasilkan populasi yang lebih cerdas dari waktu ke waktu. Kemudian oleh karena itu, Smart People ini sangat memegang peranan utama dalam penerapan Smart City. Karena tanpa adanya manusia yang cerdas, konsep Smart City akan susah untuk direalisasikan. Jika dilihat dari sisi smart infrastruktur dan teknologi, berdasarkan laporan terbaru Speedtest Global Index pada Mei 2022, terbukti peringkat Indonesia di kategori mobil internet berada pada urutan ke-105 dari total 141 negara di dunia. Alias secara keseluruhannya itu turun 5 peringkat dari bulan April. Namun, Speedtest Global Index pada Mei 2022 memperlihatkan performa kecepatan internet global untuk download di kategori mobil internetnya itu mencapai 30,37 Mbps, kemudian untuk uploadnya itu mencapai 8,60 Mbps, kemudian untuk latensi mencapai 29 ms. Jika dilihat di beberapa kota besar di Indonesia, kecepatan internetnya itu sudah dibilang bagus. Namun, kualitas mobil broadband yang ada di luar kota-kota besar masih perlu ditingkatkan lagi. Hal itu disebabkan karena kualitas internet di Indonesia itu masih belum seragam antar wilayah. Ketidakseragaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ketersediaan fiber optik, atau jumlah atau kerapatan BTS operator seluler yang berada di suatu wilayah. Namun, jika suatu fiber optik dan kerapatan BTS dibangun oleh operator sudah banyak, maka akses mobil internet di Indonesia itu akan semakin cepat dan seragam. Hal ini berkaitan dengan Smart City, di mana Smart City ini merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi Internet of Things dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Kemudian oleh karena itu, smart infrastruktur dan teknologi ini berkaitan dengan Smart City, di mana Smart City ini ditujukan dalam hal penggunaan informatika dan teknologi perkotaan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan. Jika dilihat dari sisi smart governance, laporan Global Competitiveness Index atau GCI pada tahun 2019 yang dirilis oleh World Economic Forum yang menyebutkan bahwa peringkat daya saing Indonesia mengalami turun 5 peringkat ke posisi 50 dari 141 negara yang disurvei. Namun, walaupun turun 5 peringkat dibandingkan tahun lalu, sebenarnya indeks daya saing Indonesia itu tidak sangat berubah, karena pada tahun 2018 indeks daya saing Indonesia itu berada di angka 64,9.
Sedangkan di tahun 2019, indeks daya saing tersebut menurun tipis yaitu 0,3 poin menjadi 64,6. Dalam laporan yang dirilis oleh World Economic Forum, setidaknya ada 12 pilar yang telah dievaluasi, di mana di dalam 12 pilar tersebut ada 7 pilar yang mengalami peningkatan. Di antara 7 pilar tersebut diantaranya yaitu dinamika bisnis, infrastruktur, institusi, kemampuan inovasi, sistem keuangan, stabilitas makroekonomi, dan ukuran pasar. Kemudian ada 5 aspek yang mengalami penurunan, di antaranya yaitu adopsi ICT, kesehatan, keterampilan, pasar tenaga kerja, dan produk. Jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia masih kalah dengan Singapura yang menjadi urutan pertama. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 260 juta jiwa dan meningkatnya fenomena middle income class yang terjadi di beberapa tahun ini menjadikan ukuran pasar Indonesia sebagai kekuatan utama selain stabilitas makroekonomi. Terkait pilar-pilar lainnya, masih ada ruang untuk terus memperbaiki keadaan Indonesia saat ini, di mana Indonesia mempunyai kultur bisnis yang baik dan sistem keuangan yang kuat dan kapasitas inovasi memang masih terbatas, namun masih bisa terus ditingkatkan. Dengan adanya smart governance ini berperan penting dalam memajukan smart city, di mana salah satu agen terpenting dalam smart city yaitu pemerintah, di mana pemerintah harus memfasilitasi perubahan dan perkembangan sosial dengan baik. Baiklah, sekian dari penjelasan yang saya paparkan di video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.